Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat persepsi sebagai komunis tak beragama, nyatanya kehidupan Islam di Tiongkok sangat marak. Bahkan, Tiongkok mempunyai salah satu masjid tertua di dunia, yakni Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar sebagai penghormatan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang membawa Islam ke tanah Tiongkok. Awal mulai interaksi dan penyebaran Islam di Cina berada di kota Guangzhou. Kota ini disebut Hanfu oleh orang Arab. Kota Guangzhou menjadi pusat pengembangan Islam di Cina karena keberadaan pelabuhan laut internasionalnya. Menurut catatan resmi dari dinasti Tang yang berkuasa pada 618 hingga 905 Masehi dan berdasarkan catatan serupa dalam buku A Brief Study of the Introduction of Islam to China karya Chen Yuan. Islam pertama kali datang ke Cina sekitar tahun 651 Masehi. Disebutkan bahwa Islam masuk ke Cina melalui utusan Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah selama 12 tahun atau pada periode 23 hingga 35 Hijriah atau 644 hingga 656 Masehi. Sementara menurut catatan Louis Chi, penulis Muslim Cina pada abad ke-18, dalam karyanya Qi Jie Xi Hu Zhou atau Perihal Kehidupan Nabi, Islam dibawa ke Cina oleh rombongan yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagian catatan lagi menyebutkan, Islam pertama kali datang di Cina dibawa oleh Panglima Besar Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas, bersama sahabat lainnya pada tahun 616 Masehi. Catatan tersebut menyebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dan 3 sahabat lainnya datang ke Cina dari Abesinia atau yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Setelah kunjungan pertamanya, Sa'ad kemudian kembali ke Arab. Dia kembali lagi ke Cina 21 tahun kemudian atau pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan datang dengan membawa salinan Al-Quran. Utsman pada masa kekhalifahannya memang menyalin Al-Quran dan menyebarkan ke berbagai tempat demi menjaga kemurnian kitab suci ini. Pada kedatangannya kedua, di tahun 650 Masehi, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke Cina dengan berlayar melalui Samudra Hindia ke Laut Cina menuju pelabuhan laut di Guangzhou. Kemudian ia berlayar di Chang'an dan kini dikenal dengan nama Xi'an melalui rute yang kemudian dikenal sebagai Jalur Sutra. Bersama para sahabat, Sa'ad datang dengan membawa hadiah dan diterima hangat oleh Kaisar dinasti Tang, Kaosung 650 hingga 683. Kaisar mengizinkan Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat di Guangzhou. Oleh orang Cina, Islam disebut sebagai Yisilan Jiao atau agama yang murni. Sementara Mekah disebut sebagai tempat kelahiran Buddha Mahyawu atau Rasulullah Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menetap di Guangzhou dan dia mendirikan Masjid Huaisheng yang menjadi salah satu tonggak sejarah Islam paling berharga di Cina. Masjid ini menjadi masjid tertua yang ada di daratan Cina dan usianya sudah melebihi 1.300 tahun. Masjid ini terus bertahan melewati berbagai momen sejarah Cina dan saat ini masih berdiri tegak dan masih seindah dahulu setelah diperbaiki dan direstorasi. Masjid Huaisheng ini kemudian dijadikan Masjid Raya Guangzhou Remember the Sheikh atau masjid untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Dan alasan Kaisar Cina mengizinkan pembangunan masjid ini adalah untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, kekhalifahan yang dimulai darinya atau Rasulullah dan hubungan yang kami miliki dengan Muslim, aku ingin membangun masjid untuk menghormatinya. Dan di Masjid Huaisheng diriwayatkan bahwa ayah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Abi Waqqas, dikubur di sana. Subhanallah, masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Guangta, karena masjid dengan menara elok ini letaknya di Jalan Guangta. Sebagian percaya bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas menghabiskan sisa hidupnya dan meninggal di Guangzhou, Cina. Sebuah pusara diyakini sebagai makamnya. Namun sebagian lain menyatakan bahwa Sa'ad meninggal di Madinah dan dimakamkan di makam para sahabat.
Meski tidak diketahui secara pasti di mana Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dan dimakamkan di mana, namun dipastikan dia memiliki peran penting terhadap perkembangan Islam di Cina. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.